Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang Asta Aishwarya. Untuk minggu sekarang materi kita adalah parwa-parwa dalam kitab suci Mahabharata atau disebut dengan Astadasa Parwa. Sebelum kita membahas Astadasa Parwa, kita akan terlebih dahulu membahas kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda. Dalam tabel berikut, ini adalah kodifikasi Weda beserta bagian-bagiannya. Weda dibagi menjadi dua, Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah Weda yang memuat wahyu-wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa, sedangkan Weda Smrti adalah tafsiran dari Weda Sruti atau pengertian dari Weda Sruti. Sedangkan kedudukan dari Mahabharata itu berada dalam kitab Itihasa, yaitu bagian dari Wedanga. Itihasa itu berarti yang sudah terjadi atau bisa disebut sebagai kejadian yang nyata. Jadi kita sebagai umat Hindu harus meyakini bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata itu adalah kejadian yang benar-benar nyata. Jangan kita beranggapan bahwa cerita ini adalah sebuah dongeng atau mitologi, karena cerita ini benar-benar terjadi. Dan bukti dari peristiwa ini bisa kita buktikan dalam kitab Astadasa Parwa. Dan peninggalan cerita Mahabharata ini juga ada di daerah India bagian utara, tepatnya di Kurukshetra. Baik, selanjutnya kita ke materi. Materi kita yaitu parwa-parwa dalam kitab Mahabharata atau bisa disebut sebagai Astadasa Parwa, yaitu 18 kitab yang memuat ajaran-ajaran atau cerita dari Mahabharata. Mahabharata ini adalah cerita yang menceritakan keluarga besar Bharata. Maha berarti itu besar, Bharata itu berasal dari nama keluarga Bharata. Jadi kisah Mahabharata ini menceritakan perang saudara antara keluarga Bharata. Baik, parwa yang pertama itu adalah Adiparwa. Adiparwa ini menceritakan garis keturunan dari keluarga Bharata atau keluarganya para Korawa dan Pandawa. Parwa ini juga menceritakan saat Pandawa memenangkan sayembara Drupadi. Jadi kalau ingin tahu lebih banyak bisa baca di buku. Yang kedua itu adalah Sabha Parwa. Sabha Parwa adalah puncak konflik dari Korawa dan Pandawa, di mana kisah ini menceritakan saat permainan dadu antara Pandawa dan Korawa. Pandawa kalah. Diceritakan bahwa Drupadi akan ditelanjangi oleh Dursasana karena menolak untuk menyerahkan pakaiannya. Atas bantuan Sri Krishna, Drupadi berhasil diselamatkan. Pandawa yang sudah kalah wajib untuk menyerahkan segala hartanya, namun berkat pengampunan dari Drestharashtra, ayah dari para Korawa, para Pandawa mendapatkan kebebasan kembali. Tapi karena siasat Duryodhana yang licik, perjudian dilakukan sekali lagi. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus keluar dari kerajaannya dan mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Pada tahun yang ke-13, yang kalah harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Pada tahun yang ke-14, yang kalah berhak kembali ke kerajaannya. Dalam pertandingan tersebut, para Pandawa kalah sehingga terpaksa mereka harus meninggalkan kerajaannya. Parwa yang ketiga itu adalah Wana Parwa. Wana Parwa merupakan kitab ketiga dari seri Astadasa Parwa. Kitab Wana Parwa ini menceritakan kisah pengalaman para Pandawa bersama Drupadi di tengah hutan. Mereka bertemu dengan Resi Biasa atau Resi Biasa, yaitu seorang guru rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu kepada para Pandawa.
beserta Drupadi, yaitu istri mereka. Atas saran Resi Biasa, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya agar memperoleh senjata sakti yang kelak akan digunakan dalam perang Bharatayuddha. Jadi kisah sang Arjuna yang sedang menjalankan masa bertapa di Gunung Himalaya menjadi inspirasi untuk menulis Kekawin Arjuna Wiwaha di Indonesia atau di Nusantara. Yang keempat adalah kitab Wirataparwa, yaitu merupakan kitab dari seri Astadhya Parwa. Kitab ini menceritakan penyamaran para Pandawa beserta Drupadi di kerajaan Wirata. Pada saat itu Yudhistira menyamar sebagai seorang ahli agama, Bima menyamar sebagai seorang juru masak, Arjuna menyamar sebagai guru tari, Nakula menyamar sebagai penjaga kuda, Sahadewa menyamar sebagai pengembala, dan Drupadi menyamar sebagai penata rias. Yang kelima itulah kitab Udyoga Parwa, salah satu kitab dalam Astadhya Parwa, di mana kitab ini menceritakan saat para Pandawa selesai menjalani hukuman, mereka kembali ke Hastinapura, yaitu kerajaan mereka, untuk menuntut kembali kerajaan mereka kepada Korawa. Namun pada saat mereka datang ke kerajaannya itu, para Korawa menolak kedatangan mereka dan justru menantang para Pandawa untuk berperang. Nah, saat kedua kubu bersitegang, di sana Sri Krishna menjadi juru perdamaian di antara kedua belah pihak. Tapi perdamaian yang diajukan Sri Krishna ini ditolak mentah-mentah oleh Duryodhana. Setelah itu, kedua belah kubu mencari sekutunya masing-masing atau aliansinya masing-masing, di mana Krishna yang pada saat itu berada di kerajaan Dwaraka atau kerajaannya itu adalah Dwaraka, mengambil posisi netral, di mana dia menawarkan kepada Pandawa dan Korawa, yaitu apakah mereka memilih Krishna sebagai kusirnya atau memilih prajurit-prajurit Sri Krishna. Nah, pada saat itu Pandawa memilih Krishna sebagai kusirnya atau ahli militernya atau jenderalnya, sedangkan si Korawa memilih prajurit-prajurit Sri Krishna. Di cerita ini juga menceritakan perjalanan Prabu Salya, yaitu paman dari para Pandawa, di mana Prabu Salya ini akan memihak kepada Pandawa. Tetapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh para Korawa. Mereka disambut dengan pesta yang meriah. Melihat hal itu, Prabu Salya merasa berhutang kepada para Korawa, dan pada akhirnya mereka memihak ke Korawa. Selanjutnya kitab yang keenam, yaitu Bhisma Parwa. Kitab ini menceritakan di mana kedua belah pihak, yaitu Pandawa dan Korawa, sudah saling berhadapan bersama para prajuritnya, di mana tempat lokasinya itu adalah di Kurukshetra, tempat dataran yang luas beserta disucikan oleh umat Hindu pada saat itu. Para Pandawa dipimpin oleh jenderal bernama Drastajumena, sedangkan pihak Korawa dipimpin oleh Bhisma yang Agung. Kitab ini juga menceritakan di mana Arjuna merasa bimbang dan ragu karena harus berperang dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Krishna yang juga menjadi seorang kusir bagi Arjuna memberikan wejangan. Wejangan ini dikenal dengan Bhagavad Gita atau nyanyian seorang rohaniawan. Bhagavad Gita ini menjadi kitab tersendiri yang merupakan intisari dari ajaran-ajaran Weda. Wejangan suci dari Krishna membuat Arjuna bangkit dan melangsungkan pertempuran. Akhirnya Bhisma yang menjadi panglima perang Korawa gugur pada hari ke-10 dengan siasat Arjuna yang menggandeng Sri Kandi. Selanjutnya, kitab yang ke-7 yaitu Drona Parwa.
Kitab ini menceritakan di mana saat Bisma gugur, Duryodhana menunjuk Drona sebagai panglima perang. Di sana si Duryodhana menginginkan agar Drona menangkap hidup-hidup Yudhishthira, karena jika berhasil menangkap hidup-hidup Yudhishthira, maka Pandawa akan menyerah. Tetapi karena Yudhishthira dilindungi oleh Arjuna, maka Drona sangat sulit untuk menangkap Yudhishthira. Untuk bisa mengalahkan Drona yang sakti ini, Sri Krishna memiliki siasat di mana menyuruh Bima untuk membunuh gajah bernama Aswatthama. Seperti yang kita ketahui bahwa Aswatthama itu adalah nama dari anak dari Drona yang sangat dicintai oleh Drona. Nah, setelah itu Bima membunuh gajah yang bernama Aswatthama. Setelah membunuh gajah itu, Bima berteriak bahwa Aswatthama sudah mati. Mendengar hal itu, Drona menjadi lesu atau sedih. Akhirnya saat itu Drona dibunuh oleh Drestajumena. Padahal yang dibunuh itu adalah gajah yang bernama Aswatthama, bukan putranya. Melihat hal itu, Aswatthama sangat membenci Drestajumena dan bersumpah akan membunuh Drestajumena. Kitab ini juga menceritakan di mana Abhimanyu, yaitu putra dari Arjuna, meninggal karena formasi Cakrawayu yang dibuat oleh Drona, dan gugurnya Gatotkaca karena senjata Konta milik Karna. Selanjutnya yang ke-8 itu adalah Karna Parwa. Kitab ini menceritakan di mana saat Drona gugur, si Duryodhana mengangkat Karna sebagai panglima perang. Tugas Karna adalah untuk membunuh Arjuna. Pada saat mereka bertemu dalam peperangan, Karna yang pada saat itu keretanya dikusiri oleh Raja Madra atau Salya, keretanya itu terperosok ke dalam lumpur dan keretanya tersebut tidak bisa bergerak. Penyebab itu terjadi adalah karena pada waktu itu Karna dikutuk oleh Resi Parasurama atau Bagawan Parasurama, di mana kutukannya itu adalah Karna akan mengalami kesulitan saat berperang melawan musuh bebuyutannya, yaitu Arjuna. Melihat hal itu, Sri Krishna menyuruh Arjuna untuk segera membunuh ksatria Karna. Seperti yang kita ketahui bahwa ksatria Karna ini sangat sulit untuk dikalahkan. Tidak ada ksatria yang mampu bisa mengalahkan Karna ini. Oleh karena itu, Sri Krishna menyuruh Arjuna untuk segera membunuh ksatria Karna. Dalam bagian Karna Parwa ini juga dijelaskan di mana Bima berhasil membunuh adik dari Duryodhana, yaitu Dursasana. Selanjutnya kitab yang ke-9 itu adalah Salya Parwa, di mana kitab ini menceritakan kesedihan Duryodhana karena temannya itu atau sahabatnya ksatria Karna wafat di tangan Arjuna. Saat itu akhirnya Duryodhana menunjuk Prabu Salya sebagai pemimpin atau jenderal perangnya. Seperti kita ketahui bahwa Salya itu adalah paman dari para Pandawa. Nah, saat Salya ditunjuk sebagai pemimpin perang, tidak ada ksatria yang mampu bisa mengalahkannya. Nah, oleh sebab itulah Salya menyuruh Yudhishthira untuk melawannya, karena Salya beranggapan bahwa hanya orang yang memiliki dharma lah yang mampu membunuhnya. Akhirnya Yudhishthira lah yang membunuhnya, karena Yudhishthira itu adalah lambang dari kebenaran.
Akhirnya pada hari itu juga Salya wafat dengan bahagia. Mendengar Salya wafat, Duryodhana menjadi frustasi karena tidak ada harapan lagi untuk bisa memenangkan pertempuran. Semua saudaranya sudah meninggal. Pada saat itu, Gandari, ibu dari Duryodhana, tidak mau kehilangan putra satu-satunya yang masih hidup, yaitu Duryodhana. Nah, pada akhirnya Gandari menyuruh Duryodhana untuk mandi ke sungai dan datang menghampiri Gandari dengan badan telanjang. Nah, saat perjalanan menuju ibunya itu dengan telanjang, di perjalanan dia dicegat oleh Krishna. Krishna lalu mengatakan kepada Duryodhana bahwa tidak etis namanya seorang anak yang sudah dewasa dan sudah menikah bertelanjang bulat di hadapan ibunya. Mendengar perkataan dari Sri Krishna, akhirnya Duryodhana menutupi kemaluannya itu dan pahanya itu dengan daun pisang. Nah, saat Duryodhana sudah datang kepada ibunya, Gandari lalu membuka penutup matanya, lalu menganugerahkan kekuatan kebal kepada anaknya. Akan tetapi karena kemaluannya itu dan pahanya itu ditutupi oleh daun pisang, jadi pahanya dan kemaluannya itu tidak kebal. Akhirnya dalam duel gada antara Duryodhana dan Bima ini dimenangkan oleh Bima karena Krishna memberitahu Bima bahwa kelemahan dari Duryodhana itu adalah di pahanya. Akhirnya Bima menyerang paha Duryodhana hingga wafat. Dalam Salya Parwa ini juga diceritakan kematian dari Sangkuni yang dibunuh oleh Sahadewa. Salya Parwa ini adalah klimaks cerita dari perang Bharatayuddha. Baik, cukup sekian dulu pembahasan materi untuk hari ini, yaitu materi Parwa-Parwa Mahabharata dari Adi Parwa, Parwa yang pertama, sampai dengan Salya Parwa, yaitu Parwa yang ke-9. Untuk minggu depan kita lanjut bahas Parwa yang ke-10, yaitu Sauptika Parwa, sampai dengan Parwa yang terakhir, yaitu Swargahana Parwa. Tugas kalian sekarang adalah meringkas salah satu parwa dalam 18 parwa tersebut. Buat satu parwa saja, ringkas di dalam kertas double folio, isi nama, nomor absen, beserta kelas kalian. Nggih, akhir kata Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.